Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Sitanggang. Akan menjelaskan bagaimana proses saya mengerjakan mini skripsi yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Ekonometrika 1. Selamat menonton. Di sini saya akan memperjelas bagaimana proses pembuatan deskripsi yang saya lakukan. Di sini yang pertama itu ada judul, teori, data, olah, dan pembahasan serta kesimpulan. Jadi yang pertama kali saya lakukan dalam proses pengerjaan deskripsi itu adalah untuk menentukan judul. Nah, di sini tuh saya mengambil judul atau tema penelitian mengenai bagaimana instrumen bank sentral dapat mempengaruhi perekonomian selama masa pandemi. Nah, dari judul atau tema yang tadi itu kita harus mencari teorinya. Nah, setelah melakukan beberapa research terhadap jurnal terdahulu juga mengenai teori-teori ekonomi klasik yang sudah ada sebelumnya yang telah dikatakan para expert, saya mengambil teori mengenai kebijakan moneter. Setelah saya mendapatkan teori yang dapat saya pakai, saya mencari data yang sesuai dengan teori. Karena dalam sebuah penelitian itu tentu sangat dibutuhkan akses yang mudah terhadap data, jadi penelitian itu dapat dilakukan dengan efisien dan lebih cepat. Setelah itu, maka saya melakukan pengolahan data. Setelah melakukan olah data, lalu saya bahas hasil pengolahan dan membuat kesimpulan. Nah, di sini itu tadi teori yang saya gunakan itu merupakan teori kebijakan moneter, di mana kebijakan ini pun merupakan kebijakan yang sudah ada sejak lama dan bisa dikatakan salah satu teori klasik di dalam ilmu ekonomi. Nah, teori kebijakan moneter ini berisi bahwa kebijakan bank sentral itu dapat mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Terlebih lagi mengenai inflasi. Dari beberapa referensi yang telah saya cari, saya dapat mendapatkan ini, yaitu di mana salah satu peran utama Indonesia adalah menjaga stabilitas negara, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sini itu, dari teori ini saya berangkat dan memutuskan data apa yang akan saya gunakan. Karena di sini itu dikatakan bahwa di Indonesia khususnya Bank Indonesia itu memiliki peran utama untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi saya memilih data-data yang mencerminkan instrumen dari bank sentral itu tadi. Lalu selanjutnya, nah dari itu tadi data-data yang telah dipikirkan sebelumnya itu dapat dirangkum seperti ini. Jadi di Indonesia sendiri itu ada beberapa instrumen bank sentral, diantaranya yaitu pemandirian BI Rate, operasi pasar terbuka, besaran giro wajib minimum. Nah, uh, tiga instrumen bank sentral inilah yang saya gunakan sebagai variabel utama dari regresi yang akan saya lakukan. Nah, di sini saya mengambil inflasi sebagai variabel dependen, di mana variabel ini dapat mencerminkan tingkat perekonomian suatu negara. Di sini saya juga menambahkan COVID-19 sebagai variabel dummy, di mana kita dapat melihat perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pandemi. Jadi, OPT, BI Rate itu masuk ke variabel independen, begitu juga COVID-19, namun GWM ini juga merupakan salah satu instrumen Bank Indonesia. Namun selama rentang waktu penelitian yang dilakukan itu dari tahun 2019 sampai tahun 2022, GWM di Indonesia selalu memiliki jumlah yang tetap, jadi saya tidak memasukkan variabel ini ke dalam regresi. Jadi variabel independennya itu ada OPT, BI Rate sama COVID-19, lalu ada variabel dependennya itu inflasi.
Lalu setelah saya menentukan data-data yang sesuai dengan teori tadi itu, saya mengolah data menggunakan if-use. Saya melakukan proses regresi dan uji asumsi yang seperti ini. Nah, jadi data tadi itu sudah saya masukin ke Excel ya. Jadi data itu dapat dari website resmi Bank Indonesia. Nah, ini merupakan datanya. Jadi untuk meregresi ini kita pertama pindahkan dulu data ke if-use. Terus kita buka if-use. Pilih create new if-use file. Ini frekuensinya kita pilih bulanan karena data yang saya gunakan itu merupakan data bulanan. Jadi kalau seandainya dia inflasinya merupakan data bulanan, namun BBM PT-nya itu data tahun itu nggak bisa ya. Harus sama-sama pakai data yang bulanan, yang juga bulanan, bulanan. Terus kita pindahkan data yang tadi dengan ini, lalu di paste. Lalu pastikan bahwa nama dari data itu udah tepat ya, ada kertas. Ini kan beda nih, ini kita ngambil kita kasih BI red, BI red. Lalu setelah itu kita masuk ke regresinya. Setelah datanya masuk ke sini, kita akan regresi. Kita pilih ini, terus klik kanan, pilih as equation. Nah, di sini kita masukin data yang akan diregresi. Kita masukkan pertama variabel independen pH. Pertama kita masukkan variabel independennya yaitu inflasi untuk C, terus masukin variabel independennya sesuai urutan yang paling berkembang pada OPT. Terus BI red, dan yang terakhir ada dummy variabel COVID. Terus COVID. Nah, di sini kita telah mendapat hasil regresi dari variabel-variabel yang tadi. Di sini kita bisa melihat koefisiennya dan ada juga R-square serta adjusted R-square-nya. Di sini saya sudah buat laporannya. Nah, ini merupakan hasil regresi yang tadi. Untuk memindahkan ke Word itu tinggal di copy, terus di paste, pilih yang paste as picture. Nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau seandainya dia nggak copy as picture itu, nanti dia pas di copy jadi berantakan. Lalu setelah kita mendapatkan ini, kita bisa melihat interpretasinya itu 0,0024 itu merupakan konstanta, di mana nilai dari tingkat inflasi jika konstanta dari OPT, BI rate, dan dummy COVID adalah 0 ceteris paribus. Begitu juga buat variabel-variabel yang lain. Jadi ini tuh merupakan konstanta buat tingkat inflasinya. Contohnya kalau ini ada minus 1,5 ini, kalau dia transaksi dalam OPT itu naik 1%, maka tingkat inflasi akan menurun sebanyak minus 1,52. Sama dengan BI rate juga, kalau seandainya tingkat BI rate naik 1%, maka tingkat inflasi akan naik sebesar 0,0095. Begitu juga dengan dummy COVID, di mana kalau COVID terjadi, saat COVID terjadi itu kemungkinan tingkat inflasi naik itu sebesar minus 0,016 sekian. Setelah tadi kita dapat hasil regresi ini, lalu kita akan melakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Yang pertama kita akan melakukan pengujian asumsi klasik, di mana kita akan melakukan uji normalitas. Untuk mendapatkan uji normalitas ini, kita pilih residual diagnostik, terus pilih yang histogram normality test. Di sini akan ada dapat muncul. Kita tinggal copy, terus di Word-nya nanti pilih aja yang paste as picture, maka nanti akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu, uji normalitas ini tuh dilakukan melihat apakah data yang kita punya itu terdistribusi secara normal. Nah, untuk melihatnya itu bisa dilihat dari jar Ribera sama probability-nya. Di mana kalau nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,5, maka sebaran data terdistribusi dengan normal. Di sini kita punya probabilitasnya itu 0,052. Berarti bisa diartikan data yang kita punya itu tersebar secara
normal atau terdistribusi secara normal. Nah, lanjut lagi ke yang kedua ada uji multikolinearitas. Cara pengujian multikolinearitas ini kita tekan view, terus pilih yang koefisien diagnostik, selanjutnya pilih yang variance inflation factor. Nah, di sini tuh sama juga kayak tadi, copy, terus paste as picture, masuk ke Word, ini dia hasilnya. Nah, multikolinearitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas yang kita gunakan itu memiliki korelasi satu dengan yang lainnya. Untuk melihat adanya multikolinearitas dalam sebuah regresi itu dapat dilihat dari nilai fifth-nya. Ya ini, center fifth. Dimana kalau setiap variabel memiliki nilai yang lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut itu terjadi multikolinearitas. Jika ada satu aja variabel pada model yang memiliki nilai fifth yang lebih besar dari 10, maka model tersebut akan digolongkan sebagai model yang tidak lulus uji multikolinearitas atau ada korelasi antar variabel bebasnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fifth-nya itu ada 3,6 sekian, 3,4 sekian, 4,0 sekian. Di sini tuh berarti nilai fifth-nya tuh lebih kecil dari 10, makanya dia lolos uji multikolinearitas. Nah, ini. Terus selanjutnya tuh ada uji heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas ini dilakukan dengan cara mengklik view, terus ada residual diagnostik, lalu pilih yang heterokedasticity test. Kita pilih yang Pagan dulu, terus oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini, sama dengan cara yang sebelumnya. Tinggal copy paste aja, tapi pilih as picture. Terus ini akan muncul di Word kita seperti ini. Nah, uji heterokedastisitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bersifat heterokedastisitas atau homokedastis. Nah, ini tuh melihat apakah varian residunya itu tidak sama atau konstan atau tidak konstan. Untuk melihat apakah variabel itu lulus uji heterokedastisitas atau tidak, dapat dilihat dari observation R-square-nya dan probabilitas C-square yang 3. Nah, di sini kita lihat, untuk mengetahui apakah variabel lulus uji atau tidak dapat dilihat dari observation R-square yang memiliki nilai probabilitas C-square apakah lebih besar dari 0,05 atau tidak. Pada variabel yang kita gunakan dapat dilihat bahwa nilainya itu sebesar 0,0059 di mana angkanya lebih kecil dari 0,05. Jika probabilitas C-square-nya itu lebih kecil daripada 0,5, dapat disimpulkan bahwa variabel yang kita gunakan itu tidak lulus uji heterokedastisitas. Untuk itu, kita perlu melakukan langkah pencegahan dari hal ini. Gimana caranya? Kita bisa melakukan transformasi variabel. Untuk transformasi data itu kita bisa transformasi. Pertama kita ubah dulu dari bin Watson ini, kita copy, terus masuk ke Excel. Nah, di Excel kita bisa masukkan nilai yang di copy ini ke dalam rumus seperti ini. Seperti Watson tadi itu kan 0,92 sekian-sekian. Nah, ini tuh bisa kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Kita masukin nilai dari bin Watson-nya bagi 2. Nah, akan dapat hasilnya di data saya itu ada 0,53. Nah, data ini tuh kita masukkan ke dalam if use tadi. Nah, ini tuh untuk mentransformasi data yang tadi kita punya. Jadi kayak inflasi, OPT, sama BI rate itu akan kita transformasi. Gimana caranya? Kita pilih generate. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus ini terhadap setiap variabel yang kita punya. Jadi tinggal pilih generate, masukkan rumus, terus ini inflasi ganti dengan variabel yang ingin ditransformasikan. Ini ada di sini, ini, dan ini. Lalu
ini isi dengan angka yang tadi itu sudah kita transformasi di Excel. Nah, kita lakukan langkah ini terhadap setiap eh, variabel yang kita punya. Kita okekan dulu, terus generate, terus lakukan langkah yang sama. Nah, nanti setelah kita melakukan itu tuh, kita bisa meregresikan lagi data-data yang tadi udah ditransformasi, lalu setelah itu dilakukan lagi pengujian heterokodastisitas dengan langkah yang sama. Maka nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa probability square-nya itu sudah meningkat, yang tadinya dia 0,0005 sekian-sekian yang menjadi 0,09. Nah, di sini tuh nilai probability square-nya sudah naik, dia lebih besar daripada 0,5, jadi bisa kita simpulkan bahwa variabelnya sudah lolos uji heterokodastisitas. Nah, uji asumsi klasik yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menekan Q, pilih yang residual diagnostik, lalu tekan yang serial correlation LMT. Oke, terus ini sama caranya sama yang tadi, tinggal di copy paste aja, tapi pilih yang as picture. Maka akan kelihatan dia seperti ini datanya. Nah, pengujian ini sendiri itu dilakukan untuk melihat apakah ada terjadi korelasi antara error term dari variabel-variabel yang kita gunakan. Terus di sini tuh bisa kita lihat apakah variabel itu terjadi autokorelasi atau tidak, itu dapat kita lihat dari ini probability square-nya 0,000. Nah, variabel yang kita miliki akan lulus uji autokorelasi jika probability square-nya ini lebih besar dari 0,05. Di sini bisa kita lihat bahwa variabelnya tuh lebih kecil ya, kan dia sangat kecil. Nah, langkah pencegahan dari terjadinya autokorelasi pada variabel kita ini bisa dilakukan dengan menekan estimate, terus pilih yang option. Nah, di sini ordinary kita ganti dengan nih new way west, terus tinggal di oke. Nah, ini tuh dia udah diperbaiki ya datanya. Terus di sini tuh dia udah lulus uji autokorelasi. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada dua, yaitu uji hipotesis parsial sama uji hipotesis secara bersama-sama. Uji hipotesis parsial atau uji T ini dilakukan terhadap setiap masing-masing variabel. Variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jadi pengujian ini tuh dilakukan pada masing-masing variabel. Nah, untuk melakukan pengujian ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama itu menentukan T-tabel. T-tabel ini bisa dicari dengan N K. N itu merupakan jumlah sampel yang kita miliki dan K merupakan jumlah dari variabel. Nah, untuk mencari nilai T-tabelnya ini tadi itu kita dapat memasukkan K ini ke dalam rumus di Excel. Kita bisa pilih dengan T, I, M, P. Terus masukkan probabilitasnya. Probabilitasnya tadi 0,65. Terus degree of freedom-nya tadi yang N min K itu tadi 44. Kita turun. Nah, terus dapat ini. Sama yang ini. Terus kita itu dapat nilai T-tabelnya. Kita akan melihat, kita akan menguji setiap variabel itu signifikan nggak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Yang pertama kita uji itu variabel OPT. Kita bisa lihat di sini ya hasil regresi yang pertama tadi. Ini ada tes statistiknya. Jadi kita tuh bisa membandingkan besaran nilai tes statistik dengan T-tabel. Nah, jadi kalau dia T hitung atau tes statistiknya lebih kecil atau sama dengan T-tabel, maka nol diterima, di mana ini memiliki arti bahwa variabel independen itu dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, di sini kita memilih
statistik atau T hitung dari operasi pasar terbuka itu minus 0,9448, di mana ini tuh lebih kecil daripada T tabelnya itu tadi yang dia sebesar 2,0153. Jadi kita mendapat kesimpulan bahwa H0-nya diterima atau dapat diartikan bahwa OPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel inflasi. Gambarnya seperti ini T statistik, ini T tabel, H0 ditolak, ini daerah H0 diterima. Selanjutnya ada variabel BI rate, di mana nilai T hitung atau T statistik BI rate ini itu merupakan 2,7924, di mana T statistik dari BI rate ini tuh lebih besar daripada T tabel. T tabelnya aja 2,0153, yang berarti H0-nya ditolak. Maka variabel BI rate berpengaruh secara signifikan terhadap variabel inflasi. Ini dia gambarnya, ada T tabel, T statistik, daerah H0 ditolak, daerah H0 diterima. Selanjutnya ada variabel dummy COVID. Nah, jadi variabel dummy itu T statistiknya tuh 0,0072. Nilai T statistiknya ini lebih kecil daripada T tabel yang tadi, maka H0-nya diterima atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel inflasi. Ini dia gambarnya. Selanjutnya ada uji hipotesis bersama-sama. Uji hipotesis secara bersama-sama ini dilakukan pada variabel untuk melihat apakah variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya secara bersama-sama atau tidak. Nah, pengujian ini tuh dilakukan dengan cara memasukkan data yang kita miliki ke dalam rumus ini K-1, N-K. K ini tadi variabel, N itu tadi sampel. Akan dapat K344. Nah, untuk mendapatkan F tabelnya itu tinggal kita masukkan saja rumus Excel sama dengan F, I, N, V. Terus masukkan probabilitasnya 0,05. Terus degree of freedom yang pertamanya tadi ada 3, degree of freedom yang kedua ada 4, 10 sama dengan. Maka akan dapat tabel sebesar ini. Nah, karena tabel memiliki nilai sebesar 2,894 dan F hitungnya adalah 4,4540, maka dapat disimpulkan bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, di mana memiliki arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap dependent sama. Itu dia tadi pengujian untuk uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Terus yang ini juga ada pengujian adjusted R-square-nya. Di sini tuh melihat besaran adjusted R-square-nya dari hasil regresi tadi. Nah, adjusted R-square ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel independen yang kita masukkan terhadap dependent. Tadi itu kita memiliki adjusted R-square sebesar 0,18%, di mana dapat diartikan bahwa variabel independen yang kita masukkan itu dapat menjelaskan variabel dependen kita sebesar 0,1806, atau kalau dipersenin dia dalam bentuk 18%. Jadi variabel OPT, BI rate, terus dummy COVID itu menjelaskan variabel inflasi sebesar 18% kalau menurut statistik. Nah, jadi dari hasil pengolahan data yang tadi dilakukan itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya instrumen yang dilakukan oleh bank sentral itu tidak begitu efisien untuk mengendalikan inflasi, karena bisa kita lihat bahwa dari hasil regresi ini tadi itu contohnya aja kita ambil dari adjusted R-square-nya, data-data kita ambil itu tadi hanya menjelaskan variabel inflasi sebesar 18%. Dan yang signifikan ada OPT, dan yang signifikan itu hanya BI rate. Dan konstanta dari setiap variabel dapat mempengaruhi inflasi tidak begitu besar. Jadi mungkin bank sentral bisa melakukan inovasi yang dapat memiliki dampak yang lebih besar dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengendalian inflasi itu. Namun kembali lagi
Ini merupakan hasil dari pengujian secara statistik, di mana tanpa diuji secara statistik, sebenarnya sudah ada teori yang mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan tadi itu merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi inflasi. Jadi bisa dikatakan bahwa em, hasil dari regresi tadi belum tentu mencerminkan kejadian yang beneran terjadi di dunia. Terus yang tadi udah. Nggak ada penutup. Nah, jadi itulah hasil dari mini skripsi saya, mulai dari awal sampai akhir dan cara-cara yang saya lakukan dalam proses skripsi. Sama jatuh, jika ada kesalahan, karena saya juga merupakan mahasiswa yang sedang belajar, jadi ada kemungkinan bahwa ada kesalahan yang saya lakukan terkait proses, baik proses pengambilan data, teori, pengolahan data, dan pengujian asumsi. Ya, oleh sebab itu saya terbuka terhadap setiap saran ataupun kritik yang diberikan. Terima kasih.